Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang geometri. Perkenalkan, nama saya Dini Safira, NIM 23075145. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Ayu dengan NIM 23075164. Perkenalkan, nama saya Olivia Salsabila dengan NIM 23075097. Perkenalkan, nama saya Fadila Hayati Asari dengan NIM 23075148. Perkenalkan, nama saya Supriyati dengan NIM 23075179. Perkenalkan, nama saya Andini Asyari Syaputri dengan NIM 23075010. Perkenalkan, nama saya Sekaryani Rahayu dengan NIM 23075110. Perkenalkan, nama saya Widya Lesni Madani, NIM 23075185. Perkenalkan, nama saya Nirafni dengan NIM 23075032. Perkenalkan, nama saya Mita Mariska Azmi dengan NIM 23075084. Selamat menyaksikan. Presentasi tugas geometri kelompok 3. Dosen pengampu Samuel Martin Pradana, Sarjana ST MTRT, Beria Hendri SSI MPD. Perkenalkan anggota kelompok: Dini Syafira, Widya Lestari Ramadhani, Mutiara Putri Ayu, Fadila Hayati Asari, Nur Afni, Olivia Salsabila, Sukriyati, Andini Arsyaril Syaputri, Sekaryani Rahayu, dan Miftahul Rizka Azmi. Pertama, pengertian geometri. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, ruang, dan hubung geometri antara berbagai objek seperti titik, garis, bidang, dan bangun ruang. Beberapa sifat geometri yang paling meliputi yaitu 1. Kesemetrian. Sebuah objek memiliki kesemetrian jika terdapat satu atau lebih sumbu, bidang, atau titik di mana objek tersebut dapat diputar, dilipat, atau dibalik sehingga posisinya tetap sama. 2. Konsistensi. Objek geometri tetap memiliki sifat yang sama meskipun ukurannya berubah seperti bentuk, sudut, atau panjang sisi. 3. Keteraturan. Objek geometri dikatakan keteraturan jika memiliki sifat yang seragam di seluruh bagiannya, misalnya segitiga sama sisi atau persegi panjang. 4. Kongruensi. Dua objek geometri dikatakan kongruen jika mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contoh-contoh geometri termasuk segitiga, lingkaran, persegi panjang, kubus, dan banyak lagi. 1. Kubus. Bangun kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Ingat ya, sifat kubus yang paling utama adalah semua sisinya persegi dan semua tulang rusuknya sama panjang. Sifat-sifat kubus. Kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Semua sisi dari bangun kubus memiliki ukuran serta dimensi yang sama. Semua sudut bidang kubus berbentuk garis bidang 90 derajat. Setiap sisi garis bangun kubus berhadapan dengan 4 sisi lainnya dan sama besarnya. Kubus memiliki 12 tulang rusuk yang sama panjang. Kubus mempunyai 12 sisi diagonal atau diagonal bidang. Kubus memiliki 4 ruang diagonal. Kubus memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Rumus menghitung volume kubus yakni volume sama dengan P kali L kali T. Selain menghitung volume, kubus juga memiliki rumus luas permukaan. Rumus luas permukaan kubus adalah seperti berikut. Rumus permukaan kubus L sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT atau 6 kali sisi kuadrat. Contoh soal panjang rusuk sebuah kubus yaitu 4 cm. Berapakah luas permukaannya? Jawabannya, panjang sama dengan 6 cm, luas 6 kali sisi kuadrat, 6 sama dengan 6 kali 4 kuadrat, luas sama dengan 6 kali 16 sama dengan 96 cm. Pengertian balok. Bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Sifat-sifat balok. Balok memiliki sejumlah sifat khusus yang membedakannya dengan bangun ruang lainnya. Berikut sifat balok yaitu 1. Sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal
bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang. Yang kelima, setiap bidang diagonal pada balok memiliki persegi panjang. Rumus volume balok yaitu V balok sama dengan P kali L kali T. Rumus luas permukaan balok yaitu 2 kali Pi ditambah 2 kali T ditambah 2 L kali T cm pangkat 2. Rumus diagonal ruang balok yaitu D akar sama dengan P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Contoh soalnya 1. Terdapat sebuah balok dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 5 cm. Berapakah volume balok tersebut? Yaitu volume balok sama dengan panjang dikali lebar kali tinggi. Volume balok yaitu 6 cm dikali 3 cm dikali 5 cm. Jadi volume balok terdapat 90 cm. Tiga, tabung. Tabung adalah bangun ruang yang terdiri dari dua lingkaran sejajar yang disebut alas dan sebuah mantel yang membentuk permukaan silindris antara dua lingkaran tersebut. Rumus untuk mencari volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi, yaitu Pi kali R kuadrat dikali T. Untuk luas permukaan tabung dapat dicari dengan 2 Pi dikali R ditambah T. Diameter tabung adalah jarak terpanjang antara dua titik pada lingkaran alas. Diameter ini juga 2 kali lipat dari jari-jari. Tinggi tabung adalah jarak antara dua lingkaran alas sejajar. Tinggi ini tegak lurus terhadap alas tabung. Sisi mantel merupakan permukaan bagian tabung yang membentuk silinder di antara dua lingkaran alas. Panjang sisi mantel tabung dapat dihitung dengan rumus 2 kali Pi dikali R kali T. Diagonal tabung. Diagonal tabung adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada tepi tabung yang tidak sejajar. Panjang diagonal tabung bisa dihitung menggunakan rumus Pitagoras. Adapun sifat lain dari tabung yaitu tabung juga memiliki sifat seperti dua sisi yang sejajar, alas dan tutup yang berbentuk lingkaran, dan garis tengah. Contoh soal tentang tabung yaitu sebuah tabung memiliki jari-jari alas sebesar 5 cm dan tingginya 10 cm. Maka volume dari tabung tersebut yaitu menggunakan rumus Pi dikali R kuadrat dikali T. 3,14 dikali 5 kuadrat dikali 10 sama dengan 3,14 dikali 25 dikali 10, yaitu 3,14 dikali 250. Maka hasilnya 785 cm kubik. Untuk luas permukaan tabung yaitu 2 dikali Pi dikali R ditambah T. Maka 2 dikali 3,14 dikali 5 ditambah 10 sama dengan 6,28 dikali 5 dikali 15 sama dengan 6,28 dikali 75. Maka luas permukaan tabung yaitu 471 cm kuadrat. 4. Segitiga. Segitiga adalah sebuah bentuk geometris yang terdiri dari tiga sisi yang saling berhubungan dan tiga sudut. Dalam geometri, segitiga adalah poligon dengan jumlah sisi yang paling sedikit, sehingga menjadi bentuk dasar yang sangat penting dalam banyak teori dan aplikasi. Segitiga memiliki beberapa sifat utama yang sangat penting dalam geometri. Berikut adalah rincian sifat-sifat tersebut. Jumlah sudut. Jumlah total dari ketiga sudut dalam sebuah segitiga selalu 180 derajat. Teorema Pitagoras. Dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang dua sisi lainnya. Sifat-sifat berdasarkan panjang sisinya. Segitiga sama sisi. Ketiga sisi memiliki panjang yang sama. Ketiga sudutnya sama besar, masing-masing 60 derajat. Segitiga sama kaki, dua sisi memiliki panjang yang sama. Dua sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang adalah sama besar.
Segitiga sembarang, ketiga sisi memiliki panjang yang berbeda. Ketiga sudutnya juga berbeda. Sifat-sifat berdasarkan besar sudutnya, segitiga siku-siku, salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Segitiga lancip, ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Segitiga tumpul, salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Contoh soal luas segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki panjang alas 4 cm dengan tinggi 2 cm. Berapa luas segitiga sama sisi tersebut? Diketahui alas segitiga 4 cm sedangkan tinggi 2 cm. Rumus luas segitiga sama sisi yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan setengah kali 4 dikali 2. Sama dengan setengah dikali 8 cm kuadrat. Hasilnya luas segitiga sama sisi yaitu 4 cm. Selanjutnya adalah limas. Dalam geometri, limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Limas memiliki N1 sisi, 2 N rusuk, dan N+1 titik sudut. Limas ada beberapa jenis. Yang pertama adalah limas segitiga, yang kedua limas segi 4, yang ketiga limas segi 5, yang keempat adalah limas segi 6 atau heksagon. Limas segitiga adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas dengan bentuk segitiga. Alasnya berbentuk segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, atau berbentuk segitiga lainnya. Limas segitiga dibatasi oleh alas berbentuk segitiga dan puncaknya berhimpit. Unsur-unsur penting dalam bangun ruang limas segitiga meliputi titik sudut, yaitu pertemuan dua rusuk atau lebih. Selanjutnya rusuk. Rusuk adalah garis yang merupakan potongan antara dua sisi limas. Selanjutnya bidang sisi. Bidang yang terdiri dari bidang alas dan bidang sisi tegak. Bidang alas. Bidang yang merupakan alas dari suatu limas. Bidang sisi tegak adalah bidang yang memotong bidang alas. Titik puncak adalah titik yang merupakan titik persekutuan antara selimut-selimut alas. Selanjutnya tinggi limas adalah jarak antara bidang alas dan titik puncak. Limas segitiga mempunyai 4 buah titik sudut, 4 buah bidang sisi, dan 6 rusuk. Rumus untuk menghitung luas permukaan dan volume limas segitiga adalah sebagai berikut. Luas permukaan limas segitiga sama dengan luas alas ditambah luas lubung. Bisa juga luas segitiga sama dengan luas sisi-sisinya. Rumus keliling limas segitiga, yaitu 3 kali panjangnya. Selanjutnya jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang berbentuk seperti segi 4 dengan 2 pasang rusuk yang sejajar dan saling berhadapan. Rumus untuk mencari keliling dari jajar genjang adalah sisi A, B ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi AD. Sedangkan rumus untuk mencari luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Karakteristik dan sifat dari jajar genjang. Yang pertama, jajar genjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD. 2. Sudut yang berhadapan pada jajar genjang memiliki besar yang sama. 3. Jajar genjang memiliki jumlah sudut sebesar 360 derajat, dengan 2 sudut yang berdekatan membentuk sudut 180 derajat. 4. Jajar genjang memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan. 5. Jajar genjang tidak memiliki sumbu simetris. 6. Sisi-sisi pada jajar genjang memiliki panjang yang sama. Contoh soal dari jajar genjang. Yang pertama, sebuah jajar genjang memiliki alas yaitu 8 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah luas dari jajar genjang tersebut. Jawabannya,
luas sama dengan alas kali tinggi, hasilnya 8 cm dikali 12 cm, maka hasil yang didapat adalah 96 cm3. Soal dalam penerapan dalam tata busana. Seorang perancang busana ingin membuat gaun dengan bentuk jajar genjang yang memiliki alas dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi 15 cm. Berapakah luas permukaan dari gaun tersebut? Jawabannya, luas sama dengan 2 kali alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Sama dengan 2 dikali setengah dikali 8 cm dikali 15 cm ditambah keliling alas dikali 15 cm sama dengan hasilnya adalah 96 cm3, maka ditambah 120 cm sama dengan 216 cm3. 7. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Layang-layang merupakan turunan dari segi 4 yang mempunyai ciri khusus 2 sisi yang membentuk sudut sama panjang dan besaran sudut yang saling berhadapan sama besar. Sifat dari layang-layang adalah memiliki satu sumbu simetri lipat, tidak memiliki sumbu simetri putar, memiliki 4 sisi berpasangan yang sama panjang, memiliki 4 titik sudut, sepasang sudutnya saling berhadapan sama besar. Contoh soal dari layang-layang. Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal masing-masing 10 cm dan 15 cm. Hitunglah luas layang-layang tersebut. Rumusnya, setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Jawabannya, luas sama dengan setengah dikali 10 dikali 15. Hasilnya setengah dikali 150. Luas sama dengan 75 cm². Jadi luas layang-layang tersebut adalah 75 cm². Penggunaan geometri pada busana. Geometri memiliki peran yang signifikan dalam tata busana. Beberapa penggunaan geometri dalam desain busana meliputi yang pertama adalah pola dan potongan busana. Geometri digunakan untuk merancang pola dan potongan busana. Pola geometri seperti garis lurus, lingkaran, segitiga, dan pola lainnya digunakan untuk menciptakan desain yang estetis dan simetris pada pakaian. Yang kedua, proporsi dan skala. Konsep geometri seperti proporsi dan skala digunakan dalam menyesuaikan ukuran dan proporsi pakaian agar sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Pengetahuan tentang geometri membantu perancang busana dalam menciptakan pakaian yang nyaman dipakai dan menarik secara visual. Yang ketiga, tata letak desain. Geometri digunakan dalam menentukan tata letak desain pada pakaian, seperti penempatan motif atau pola secara simetris atau secara proporsional. Hal ini membantu menciptakan kesan visual yang seimbang dan menarik. Yang keempat, teknik konstruksi. Dalam proses pembuatan pakaian, pengetahuan geometri diperlukan dalam teknik konstruksi seperti pemotongan kain, jahitan, dan pembentukan pola. Penggunaan geometri yang tepat dapat memastikan bahwa pakaian terlihat rapi dan sesuai dengan desain yang diinginkan. Dengan memahami konsep geometri, perancang busana dapat menciptakan desain yang inovatif, menarik, dan sesuai dengan tren mode saat ini. Geometri memberikan dasar yang kuat dalam menciptakan busana yang berkualitas dan menarik bagi konsumen. Terima kasih telah mendengarkan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.